wabarakatuh. Nama saya Isra Tarik, kelas 5 APBSI, NPM 181214038, nomor absen saya 19, mata kuliah membaca lanjut. Hari ini saya akan menjelaskan tentang membaca survei. Yang pertama itu adalah membaca survei adalah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum ihwal, isi, serta ruang lingkup dan bahan bacaan yang hendak dibaca. Oleh karena itu, dalam praktek membaca hanya sekedar melihat atau menelaah bagian bacaan yang dianggap penting saja. Misalnya, judul, nama pengarang beserta pidatonya. Judul, bab, serta sub-sub bab, daftar indeks atau daftar buku-buku rujukan yang dipergunakan. Dengan demikian, membaca survei bukanlah membaca sebenarnya, jadi dapat dikatakan semacam kegiatan prabaca. Adapun langkah-langkah dalam mempraktekkan membaca survei ini, yang pertama, sebelum membaca, biasanya orang menyediakan waktu beberapa menit untuk mengenal keseluruhan anatomi buku. Caranya dengan membuka buku secara cepat dan keseluruhan yang langsung tampak anatomi buku meliputi yang pertama itu adalah bagian pendahuluan seperti halaman, judul, yaitu judul, nama pengarang, penerbit, tempat penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Daftar isi, halaman ucapan terima kasih, daftar tabel, dan daftar gambar. Jika ada, barangkali juga halaman yang berisi persetujuan yang berwenang menerbitkan buku tersebut dan abstraksi. Yang kedua itu adalah bagian isi buku yang menggambarkan urutan dan tatik berupa kesimpulan, saran atau rekomendasi daftar pustaka dan indeks. Dalam membaca survei ini, saya akan membaca buku The Power of Language karangan Shin Do-yoon dan Yoon Na-ru. Yang pertama itu yang akan kita cari adalah penerbit Haru. Bagian isi buku terdapat urutan tata penyajian buku. Biasanya, bagian akhir buku terdapat kesimpulan, rangkuman, dan buku dari buku yang akan saya baca. Yang pertama itu rangkumannya adalah yang pertama adalah mari kita lihat beberapa contoh percakapan bijaksana yang tercatat dalam sejarah. Meskipun percakapannya singkat, percakapan itu akan menjadi menarik karena menunjukkan karakter dan pemikiran orang yang mengatakannya. Melalui percakapan-percakapan orang, kita bisa belajar bagaimana cara kita menuangkan pikiran kita dalam mengekspresikannya ke dalam kata-kata. Yang kedua itu adalah ingat, pikiran alami dan kejeniusan tidak dapat dikesampingkan, tetapi mereka telah mampu terlibat dalam percakapan yang bijak dengan usaha keras. Kita harus membaca sambil mengingat hal-hal di atas. Yang kedua itu adalah membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tulis, dan untuk mencari dan memperhatikan bahan tertulis untuk mendapatkan informasi secara tepat. Tarigan 1930, halaman 32. Sudarso 1998, halaman 32, mendefinisikan skimming sebagai keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien. Adapun langkah-langkah untuk membaca sekilas ini, yang pertama itu adalah relax atau tenang. Yang kedua itu adalah tentukan tujuan. Yang ketiga itu adalah kenali materi bacaan kita. Yang keempat itu kenali ide pokok. Yang kelima, hindari kebiasaan buruk dalam membaca. Yang keenam, kenali beberapa kata sekaligus. Yang akan saya baca adalah tentang koran yang berjudul Jangan Golput, Ayo Memilih, datang ke TPS Rabu 27 Juni 2018. Akan saya bacakan isinya. 2 Juni 2018. Namun sampai saat ini pun ternyata potensi kaum golput berdasarkan hasil survei Indobarometer masih saja terdapat 25,4%. Responden yang belum juga menjawab alias belum menyatakan sikap memilih. Mereka ini adalah pemilih yang berpotensi golput. Yang ketiga itu adalah membaca dangkal.
Membaca dangkal pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Membaca jenis ini biasanya dilakukan bila pembaca bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Oleh karena itu, jenis bacaan pun betul-betul merupakan jenis bacaan ringan. Misalnya, majalah, novel, cerpen, dan sebagainya. Membaca dangkal ini dilakukan dengan santai. Adapun langkah-langkah untuk membaca dangkal, yang pertama itu membaca dangkal atau superficial reading adalah sejenis kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang kita baca. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Membaca dangkal atau superficial reading ini untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal yang bersifat lenser yang tidak mendalam. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan. Membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang, misalnya cerpen. Membaca dangkal adalah salah satu jenis membaca ekstensif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal, yang bersifat iuran yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Dengan kata lain, membaca dangkal merupakan kegiatan membaca yang dilihat dari segi hasil kegiatan. Membaca ini biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca bacaan yang ringan, yang mendatangkan kebahagiaan. Dalam membaca seperti ini tidak dituntut pemikiran yang mendalam seperti halnya contohnya karya ilmiah. Berikut adalah contoh cerpen yang saya dapat dari buku yang berjudul Kartini. Suatu hari pintu rumah amat digedor. Seorang tetangga muda muncul di depan pintu dengan muka berbinar-binar. Pak Ahmad, anak saya sudah lahir selamat dan sehat. Darah Ahmad yang tadinya sudah naik langsung surut. Bagus, selamat anak pertama kan? Betul Pak Ahmad. Tolong. Kasih nama, saya belum punya nama. Ahmad cepat berpikir, hari Kartini baru saja lewat. Ia langsung menggapai beri nama Kartini. Bapak muda itu terpesona. Ahmad langsung cepat mengguncang tangannya. Tak usah nama yang muluk-muluk. Apa arti nama? Biar anak itu sendiri yang mengubah namanya. Siapapun kamu, sebut dia. Kalau dia dididik dengan baik, dia akan jadi sejarah yang berguna bagi orang banyak. Selamat. Anak muda itu masih bengong, tapi Ahmad tidak memberinya kesempatan bertanya lagi. Langsung menutup pintu lagi. Lagi asik-asiknya ada saja yang ganggu. Masa subuh-subuh begini nanya minta nama segala, kata Ahmad sembari masuk kamar menghampiri Bu Ahmad. Kalau belum siap punya anak, kenapa bikin anak? Masa nama saja bingung. Nanti kalau beli susu, periksa dokter pastilah lebih bingung. Sudah sampai di mana kita tadi, Bu? Bu Ahmad ternyata sudah tidur pulas kembali. Ahmad kecewa berat, tapi besoknya Bu Ahmad malah marah-marah. Bapak keterlaluan. Loh, bukannya ibu yang keterlaluan. Baru tinggal sebentar sudah ngorok lagi. Masa ngasih nama anak orang Kartini? Loh, emang kenapa? Raden Ajeng Kartini orang besar, tokoh sejarah. Nama itu bukan soal sepele. Memberi nama anak harus dengan cita-cita akan jadi apa anak itu kelak. Ibu Kartini kan sudah berjasa mengembangkan kaum perempuan di Indonesia supaya percaya diri. Dia itu hebat, Bu. Memang, tapi tidak semua orang namanya Kartini bisa seperti menjadi R.A. Kartini. Demikianlah setelah saya membaca cerpen tadi di atas, telah selesai menjelaskan tentang membaca survei, membaca dangkal, dan membaca sekilas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.